segala pujian kepada ya Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pada pagi, pada malam hari ini lewat hamba-Mu ya Bapa, agar firman yang disampaikan ini Tuhan dapat kami mengerti dalam bahasa kami sendiri Tuhan, dan Engkau yang mengambil alih tempat di tempat ini ya Bapa, yang semula Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Segala bisikan roh yang jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami pada malam hari ini, demi nama Yesus kami mengusir semuanya. Tolong bawa hati kami lebih dekat kepadamu, dapat fokus hanya kepada Engkau lewat firman-Mu pada malam ini. Ya Bapa, pakai hamba-Mu yang sederhana ini, pakai mulut dan lidah hamba untuk menyatakan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Pada malam ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan pergi kepada satu tema yang sangat menarik, yaitu kekudusan suami istri yang dipertahankan hingga akhir. Artinya sengaja di dalam Tuhan, pengebui laki ngeletong kang ilu pemetong. Ya harus iluman, ya harus ilu nageng pami payah. Oke. Menang. Aja lepas. Oke. Ilu naat ayatnya kembaukan. Jana Ibrani pasal 13 ayat 4. Ibrani pasal 13 ayat 4 dan Matius ayat itu masih di obat ayat. Oke, lu baca buku nggak Kak? Tentu dua. Oke, lu baca. Ya, kita kacau sekarang. Oke, 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua menghormati perkawinan. Ini menang lah. Ikutin aja. Ini menang. Ya tahu saya yang tunduk. Oke, cara dua dulu. Hendaklah kamu semua perkawinan. Oke, kado Kak. Tega tempat mudi tunduk, tega tempat menghormati perkawinan dan menjaga supaya tempat tidur tidak dicemari. Kado. Main-main dan muda kawin kai, tega menjumudu. Dan kita lagi menjumudu. Ya peletot itu tenang. Udah yang bagi apa nih kemanung terpelakir. Ayo kita kerja. Dan dia laki mau reser menjumudu, tapi jangan mati. Apa dah dimintai kemkak, kemkak. Nah, kami nanti terjadi, terjadi kan? Nama betul jadi kerja. Boleh? Nenek kai. Nenek kai. Tahu. Oke, terima kasih. Benar Ji, itu keti doa komitmen. Oke. Jadi setiap perkawinan adalah salah satu hari yang paling indah.
di dalam kehidupan seorang lelaki dan seorang wanita. Apabila kita berdiri di depan jemaat Tuhan, lalu kita berjanji, aku mengasihimu, menghormatimu dan setia kepadamu sehingga apa? Maut memisahkan kita. Tetapi persoalan yang sangat besar bukanlah bagaimana kita memulai perkawinan kita. Persoalannya ialah bagaimana kita mengakhiri perkawinan itu. Nak kumintai ganti banote, ting cenderung ikat. Ay, tabi caw manonya, jangan di situ letongan oleh. Jangan di situ ketilat laki di mungkin oleh. Ya, ya oke. Nak ting lah nih. Ting lelaki, bawa kalau mengkap, memang satu salibnya. Jadi senang kita dalam Tuhan. Ramai orang yang memulai dengan sukacita, tetapi kehilangan kesetiaan di tengah perjalanan. Wah, ribuan orang Kristen, bahkan ribuan orang-orang di dunia ini melakukan dan menghadapi perkara yang sama. Ramai yang membina rumah tangga yang indah di luar, tetapi hati mereka perlahan-lahan menjadi jauh terhadap satu dengan yang lain. Jadi perkawinan tidak hancur dalam satu malam, tetapi dia perlahan-lahan. Ini gitu, kenong tidak terasa. Oke, jadi mungkin saya hidup ke melaksanakan akan perkawinan diuji, jadi pertahankan ya, sokat berjalan dengan beda. Next. Jadi ia bermula apabila hati sudah tidak lagi dijaga. Jadi mencoba kenal kita saja, tapi menjaga keimanan, tak boleh jaga pengesalan, tak boleh jaga kecintaan, kerinduan salah satu orang itu. Dan seterusnya, pikiran kita tidak lagi diperbaharui, tidak refresh kembali. Tapi ini kembali yang ada atau terletak membentuk belajar. Penglihatan pun tidak lagi dipelihara. Penglihatan lah, sekolah tiga salah orang itu. Kalau itu tingkat salah, salah kalau yang bayar dia. Ya, dalam pernikahan, dalam konseling. Jadi kejatuhan besar sering bermula dengan perkara-perkara kecil yang dibiarkan hidup di dalam jiwa. Jadi nasa itu, wanita tetapinya, jadi nasa ngebukan kemen arti penawainan. Sebab itu Tuhan memanggil suami dan istri bukan sekedar untuk hidup bersama, tetapi untuk hidup dalam kekudusan bersama sampai akhir. Satu komitmen yang harus dipelihara, yang harus dipertahankan. Jadi perkawinan yang berjaya adalah perkawinan yang tidak pernah diuji. Perkawinan yang berjaya adalah perkawinan yang terus memilih kekudusan di tengah segala ujian. Jadi, momen ini, tidak tidak sering Pak. Tidak madan berkawin. Tidak untuk penentuan. Madan berkawin. Di dalam ini. Lah aja. Kau bilang apa tadi? Atau mau 30 lembar. Nah, Bapak jawab itu hari. 30 lembar. Anak itu, yang adik lepas nak sumame dua. Dua di. Lalu untuk anak jadi. Oke. Jadi adik-adik hidupi pekalian lebih jana. Kekudusan hati menjaga perkawinan hingga akhir. Bercijo benidu aktek penjaga. Ain nilu masuk perkawinan tanpa tidak tahu apa yang harus kita jaga. Pertama yang harus kita jaga supaya perkawinan itu kekal, supaya kekudusan itu kekal adalah hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan 1, 2, 3 kita baca.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati adalah pusat kehidupan manusia. Apa yang memenuhi hati akhirnya akan keluar melalui apa? Perkataan kita, sikap kita, keputusan kita, dan perbuatan kita. Kenaan kami sudah dipedok kami nalingan. Dan kebuah-buah semikyo deh. Bakit dalali sen, kenaan kita kami kau deh. Sen to bakit niya tayo, ya, letok niya. Nah, magkano laki lah. Akan haling ke balon tapi niya kupi wala dia enggak harus lang kupi maki. Jadi laki lah. Laki wala sulit kami wang kiri itu. Tadi persoalan jadi akhirnya ilu komaca dia entah sayang dengan ilu, jangan terkomin marah dengan ilu. Jadi slowly ilu menciptakan satu antara ilu Yunan doca ang dia kotak kementak ilu kecang. Okay, next 3B. Oke. Jadi Yesus berkata bahwa dari hati timbul segala sesuatu yang mencemarkan manusia. Sebab itu peperangan terbesar dalam perkawinan seringkali bukan di luar rumah, tetapi di dalam hati yang tidak dijaga. Karena itu ia menghasilkan apa? Pertama ialah kepahitan. Pahit telah di dalam iman. Ojar, kemarahan. Mencetuskan kemarahan karena ada sesuatu yang disimpan di sini yang tidak baik. Kekecewaan terhadap pasangan. Kekecewaan kan itu. Iri hati terhadap pasangan kita. Ketidakpercayaan. Asal ketidakpercayaan kita lancang-lancang di luar, tidak kunci binasa dalam rumah tangga. Kalau kita sudah tidak percaya kepada suami atau istri kita, akhirnya dendam kita. Nah, keluarga yang seperti ini bukan keluarga yang tulus di hadapan Tuhan, tetapi hati yang dipenuhi dengan duri-duri, virus, sehingga perkawinan itu tidak dijaga tulus di hadapan Tuhan. Next. Oke, jadi ya, gambar alih ke tadi betul. You mana yang situasi. Jadi semua itu perlahan-lahan membunuhkan kasih kita terhadap satu dengan yang lain. Jadi banyak pasangan masih tinggal serumah, tetapi hati mereka sudah bertaubat. Bukan kita dokter nanti. Wah, jadi dokter itu pastor. Kayak mana video kamu? Video gimana? Udah omat. Bermalam anak di Tesen, bermalam studi Tosa. Yang dia ngomong kerja, entah jam rumah udah. Tapi kayaknya dia mana? Tahu niu deh. Alat keperluan yang jauh deh. Hancur kayaknya deh. Jadi oke, ini begini mana? Karena pedo tahun lo, bahan kena yang tinggal tulen. Tapi kayak aku, luar biasa hancur nih. Maka letih po, akhir pengkincar kita dayang, betul dalam minum, namanya buah pedo pasal. Pedo cerai kasih, tapi tak kali kami. Kau setuju dia? Undangan di kaki, tayo bau. Obat tetap sayang ke laki lah, Pak, kalau berarti kerja masak. Jadi hati yang dipenuhi Roh Kudus menghasilkan kasih, pengampunan, kelemah lembutan, kesabaran, dan belas kasihan. Ajar dia kalau penuh pohon pengelasau Tuhan, penuh pohon berwabui Tuhan. Oke, teruskan. Nah, aplikasi kepada suami yang kudus hatinya, mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Dia menjaga perasaan istrinya. Dia meminta maaf apabila bersalah. Dia setia dalam perjanjiannya. Nah, bagaimana suami menjaga hati istri?
Begitu dengan ke keretamu, janji nabe diri. Bukan sempat jaga hati istri. Begitu dengan ke kereta itu menimbulkan kecemburuan. Saya letong pada mereka dia mungkin jangan memberi roh cemburuan dalam temanku. Bagi apa dulu? Woi, come on. Woi, bukan istri yang tengah zaman aja begitu pe. Saya kami lihat. Nah, ya tetap obat aja. Bukan pada buat. No, tayo obat dong. Nyawat kita obat. Obat dia pada tak saya. Tapi untuk tahu yang dengan ini, dia itu undangnya buat naik BR, kata melayani dulu, daerah. Akhir di kodo di mana mereka tempat lo. Nah, obat mata yang ada di itu. Mana ala-ala keletoy, cantik kali keletoy itu. Itu obat udah jadi nak yang ada di ulu jauh. Jadi kau begini. Mana keletoy? Ini bukan timur aku penting. Oke, aplikasi kepada istri. Istri yang kudus hatinya menghormati suaminya. Kadang-kadang ibu leton, macam tunuk dengan laki dah. Selumur, belum pernah beda. Tidak macam beda meyaki lupa. Jangan beda lebar, unceng lendol, mewah dalam tu jangan. Bukan lupa, terganggu dia dah bola, stres. Nah, jangan bergereba ini tidak kali-kali ibu. Mau yang coba tinggi neko, tinggi shopping. Nah, buat suami ji. Unekor belum, cenang anda cenang ayu leto. Joko firman Tuhan cukilu hormat dengan kita, hormat. Ayo pembau dunia cai tanah di jote dan cesnya, dia uno ameda, dia ubah tekoan. Pun pernah bercakap lelaki wa. Ay, kecuk lelaki ubah dah. Kami kau hari lo mungkin oh, wih bahasa buat ini umumkan. Anak benar pemiu. Ya. Jadi kita harus menghormati laki lah, membina bukan meruntuhkan. Jadi pun ambil dokter selima dan kita jadi pun dua diben pengebau tapi jalan terus sama saya. Jangan diambil lagi. Kalau isu menjadi soal mungkin saya tidak laki ada tahu dia boleh di masa apa yang dipakai. Jujur itu pernah di laki macam ni tu ada yang itu meyakini kau jadi kes polis ni. Kepada kedua pemakai yang sedang polis. Tapi yang paru-paru dan dibekak dan jadi mati lah. Kalau mati dengan ngedung kereta ni, setiap laki perlu masalah ni, kau Tuhan dia badak memakai, naik cara lebih mati. Kau pernah membanding suami dan dua yang lelaki dan kata nak itu, pun tu, dia lelaki dia bisnesmen tidak, sedangkan kalau jangan perjalanan dan berjalan. You lah baru. Ada yang berjalan ini dia. Hanya dengan satu perkataan. Egalin aku jauh bisnes ni. Ay untuk kerti mengkadu ke laki lah. Itu letok. Ay untuk dia. Ay tengah itu mana? Nuhun ke tinting ataupun menjual motor saja. Tapi kita macam menghargai dah. Ilu pada tu dah businessman, apa businessman yang hari ini? Dia tu nak yang Undo ya tega pana paltimai do. Udah ini pesong alami bukan. Oke. Jadi air banding laki le nam pendapat lo dan kerja. Arti yang kerja itu dalam menghargai tolak laki yang belum kemudian ibu dalam pemanggilan. Nak berjalan kepiaran kalau saya jual dia mungkin apa kalau sebelum dia tahu yang beda di
berkat Tuhan mendapat anak tuing. Aku ibunya. O kalau tinok kali ba no, kesewalik na kerja. Main-main pa lang aja kamu ketingnya saja ke mesin kok. Oke, lain kuming-kuming. O ketingnya saja deh. Ilu mesti menghargai. Jadi cara adalah mendoakan keluarga. Jadi ilu letong mesti tidak kemudian. Mendoakan suami kita, mendoakan anak-anak kita, mendoakan anggota dalam keluarga kita. Jadi kebenaran perkawinan tidak rosak karena kurang cinta, tetapi karena hati tidak dijaga. Ada sesuatu yang masuk di sini dan kita simpan, sehingga dia membukit dan pecah. Keluarga kita hancur dalam sekejap mata oleh sebab kita selalu menyimpan perkara-perkara yang tidak baik. Oke. Dan kita lihat di sini kekudusan pikiran memelihara kesetiaan hingga akhir. Ya, iluna di Roma pasal 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi segala sesuatu bermula di dalam pikiran kita. Jadi untuk menjaga kekudusan itu, kita harus menjaga apa yang kita pikirkan. Memang banyak perkara yang boleh kita pikir dalam satu hari. Seperti burung di udara, dia akan terus-menerus berterbangan di atas kepala kita. Tetapi satu kali pun kita tidak membiarkan burung itu hinggap di atas kepala kita. Jadi irung kelunan kesudahan kalau pikirkan pun error thinking. Error thinking dia adalah itu tahu kemanca. Yang panjang di dalam kemanca. Jadi ilu harus mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa pikiran kita itu harus kudus di hadapan Tuhan. Ya, dosa bermula sebagai satu pikiran. Kemarahan juga bermula dari satu pikiran. Perselingkuhan bermula sebagai satu pikiran. Dan perceraian sering bermula dari pikiran. Sampai laki gimana? Penonton. Ay medyan na dalam kemat ako. Kaya madalang pa yamang na dyan. Sumali oleh pikiran yang tidak puas. Jadi ada ide-ide yang disimpan di dalam pikiran kita terhadap suami kita. Jadi iblis menyerang perkawinan melalui pikiran. Dia menanam benih seperti tapi kata perkawinan ini saya tidak bahagia hidup dengan orang ini. Ini sudah 10 tahun saya dengan dia. Kami dong nambah. Lalu oleh perkawinan dan 1 tahun, 2 tahun sudah merancang perceraian. Kemudian menyimpan di dalam hati saya tidak ngambil orang ini. Sampai kamu setengah, itu kan pun perbedaan pendapat. Kenaan sila kalau ketilya jono, kenaan kecawat tilya. Unjuk beliau senang obat dia limau. Nah, kita tunjukkan. Jadi dalam segala perkara kita tidak sama. Biarkanlah itu. Kalau obat tiga, biarnya dimakan. Pun pada obat pakai Colgate kayak pil sama aku. Ini dia, Colgate ya. Pun tidak pada bulu. Nah, yang berjokong. Bekas itu kan bermacam-macam. Nah, senantiasa dalam Tuhan. Pasangan saya tidak memahami saya layak mendapat yang lebih baik. Tidak mengapa jika saya menyimpan rahasia ini. Tapi firman Tuhan berkata berbarulah pikiran. Pun di dalam keman. Tapi itu mana? Bukan di dalam keman yang disimpan. Wah, dia cumilu kemurungan, dia cumilu jahat tawai kecah-kecah di dalam rumah tangga. Ilu menyimpan kesalahan laki, ilu menyimpan kesalahan toler, sehingga itu menjadi besar, dan itu menguasai pikiran kita, sehingga keluarga kita boleh hancur dan pecah. Oke. Suami yang kudus pikirannya memikirkan kesejahteraan keluarganya, memikirkan perkara yang mulia, memikirkan perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Para laki bang gue dalam doa.
Kalau Risa sakit di jalan Jordan, memang pun bikin memang ayam. Tetapi sebagai seorang Kristen, mereka juga punya pendirian yang teguh atas firman. Karena itu kita para istri menolong mereka supaya mereka berpegang kepada firman Tuhan. Maka lebih lepas, Umin baca di lepas terima Tuhan menolak. Sometimes error in naik dalam hidup. Tadi ada orang ini. Dia mengenai setan. Dia mengenai kok enak diri sendiri. Hidup dengan dia mesauja terkeman. Air pelek, oke kalau tahun di luar ulikat dalam keman. Nampaklah tahun di luar dalam keman. Ujung-ujung makin juk yang bentuk pecah-pecah. Oke, dan kita lihat di sini lagi. Istri yang kudus pikirannya, tidak dikuasai kebimbangan, tidak hidup dalam sakwa sangka, tetapi mempercayai pimpinan Tuhan. Jadi ibu-ibu, ada banyak perkawinan yang hancur karena istri menyimpan sakwa sangka terhadap suaminya. Dia rasa suaminya telah berselingkuh dan itu terus menerus menghambat pikirannya sehingga pikiran itu sempit dan terdekat. Dan itu yang membuat dia kemurungan yang terus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, apabila kita mengalami sakwa sangka terhadap suami kita, feel insecurity, tidak rasa selamat terhadap hubungan kita dengan suami kita, jalan keluarnya adalah percaya kepada pimpinan Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita ditinggalkan oleh suami kita, dan tetaplah berjalan di dalam iman. Dan seterusnya, aplikasi untuk semua pasangan. Isilah pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan, doa, penyembahan, perkara yang benar dan mulia. Dan pikiran yang kudus menghasilkan perkataan yang kudus, tindakan yang kudus, perkawinan yang kudus. Kasih kerja, bukan lan jaga pikiranlah dari Tuhan. Minum masauna, minum menepis perkara terjadi keteluh, kesucian penglihatan, melindungi perkawinan hingga akhir. Bukan nak, tulen nak janji dengan hati mereka. Jadi mata ini ia suka nak perkara dalam satu masa. Jadi Mazmur 101 ayat 3 mengatakan, aku tidak akan meletakkan di depan mataku perkara dosa. Entah kena mata perkara-perkara jaman, perkara-perkara jahat. Dan Ayub sekali lagi yang kita belajar pada tengah hari tadi, aku telah membuat perjanjian dengan mataku. Ini adalah translation yang lain. Ya, membuat perjanjian. Komisi yang perjanjian. Jaga mata, buku tanggal cantik, ayo mata, maka berjanji dengan mata. Untuk kepasan kau, bukan cerita pastor, buat tahu. Percaya, pun dia lupa. Cerita anak, komisi nanti masa mana itu. Maka lupa banyak. Apa dia bilang mau kerja dan kau benar, jauh namanya. Jadi jagalah, pakai kepasan kan, namanya dalam tahun besar dekat atas, jaga hidup tadi lah kemudian. Hotel yang mana tadi roti jaga, tak bersihkan dalam hotel dekat restoran. Mula tahun jaga hidup tentang hari mana, tak mungkin jadi restoran, tak mungkin jadi hotel. Itu tahu tak? Nah, Umayyah karena tidak membuat perjanjian dengan mata kita. Jadi mata adalah pintu kepada hati. Ina'at amidasa. Kau ketik melayani. Anak sedang ini gitu. Segi mana yang sedang kita. Oh deh. Iya benar. Cinta. Oh itu kepada kau dari mata. Turun ke Aisyah makin jauh dari kepegawin. Lain begitu. Nah itu udah jauh. Nah jauh dari mana sih? Di cenderung. Aduh, IT bekam.
Dari mata turun ke hati hanya untuk satu orang, yaitu istrimu, yaitu suami. Kemana pun kau pergi. Pemeniuk kamu oleh pendeta-pendeta lagu. Bila mata. Juga awak dah tu, ia badak. Tukang berpa, tahu nak kau sama. Anak dewak nak kalau dia jawab. Malu. Dewak nak jawab. Buku dalam. Nah. Jadi awas pendeta pun boleh jatuh. Apatah lagi kita yang kurang membaca dan berdoa. Jadi apa yang kita lihat hari ini akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan esok. Ya, tak catat apa? Tak perlu untuk alamiah ni. Apa kasih dah? Boleh nanti awak tu kejap si mata. Kosong. Jadi bukan dia terjadi kayak dapat boyang ni. Tegang. Tak ada mereka pun nyanyi ya. Deketan. Boyang di baju tu. Benar, boyang. Okey. Air buka adik. Kalau tu dah tentu tu punya. Mesti selidiki yang tega-tega kan. Tak sejauh mana yang gerta usuk duk jantung. Oi. Oh jangan tengah cepat. Lepas jangan menyesal. Mesti tega-tega hati-hati. Okey. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang kita lakukan kemudian. Ramai orang jatuh bukan karena mereka berniat untuk jatuh. Mereka jatuh karena tidak menjaga mata mereka. Minum mesti jaga mata. Celewetan jatuh, duit marai sini, tenang kecil. Tanya tega Tuhan. Jadi, artinya hidup pun perjanjian yang Natal. Nah, ya bicara ini yang menanti, karena Raja Daud. Bukan yang minta dia betul. Raja Daud jatuh bukan ketika berada di medan perang, tetapi ketika matanya melihat apa yang tidak sepatutnya dia lihat. Jadi sekarang di dalam Tuhan, ibu dan bapak, hujan dan tidak hujan, air dan telur betul, air dan telur laki dulu, tahun anak lepas musuh punya mana, obat kecil ya, cicit, oh jangan cerita ibu, oh air dulu dekat jantung ni, cek dulu. Minta nomor telepon kalau dia. Sedangkan jangan melihat orang yang bukan istri kita. Itu bukan keputusan berhubungan. Itu tidak memancarkan ke Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus dan memanggil kita untuk hidup kudus. Jadi Raja Daud seorang raja yang berkenan di hati Tuhan dan hati pernah jatuh. Yang baiknya Raja Daud ketika ditegur, dia kembali dengan penuh kerendahan dan kembali lagi menyembah Tuhan. Oke, next. Tapi Ayub berkata dalam Ayub 1 ayat 33 ayat 1, aku telah membuat perjanjian dengan mataku, masakan aku melihat anak Allah. Jadi kekudusan tidak berlaku secara kebetulan. Ia memerlukan keputusan. Kita penemui kita dalam komunikasi dengan cara yang kebetulan toh. Kita mengenai berkata, tapi jika keputusan, that is your choice. You choose to live holy. Bukan. Kita jawab naik berkata, tapi ibu sendiri memilih untuk hidup kuih. Ia memerlukan disiplin. Perlu disiplin di Umi-umi pergi ke dok kulit kue baru tak sokan keting boleh mesej kan. Yung pentingan mereka. Pun betul kan. Dalam tu. Jadi pakai wedang jiwa tu. Jadi sengaja dia baru. Keting domestik sakit. Yo betul betul. Jadi ya ada salah. IT mereka mesti ada disiplin dalam komunikasi. Ia memerlukan komitmen. Berkomitmen untuk hidup suci terus-menerus sampai kematian memisahkan. Oke, next. Jadi contoh Ayub
Ayub 31 ayat 1. Ayub telah mengikat perjanjian dengan matanya. Bagaimana mungkin kupandang anak darah dengan birahi. Di Pencak Translation yang lebih jelas lagi. Aku telah mengikat perjanjian dengan mataku. Bagaimana mungkin kupandang anak darah dengan birahi. Bapak-bapak, obat mungkin anak-anak tahu mana. Nah, cara yang dengan cengkeh, aku bantu cengkeh itu. Tak tahu. Yang letak tu ada, ayo jabat-jabat. Awal-awalnya kalau isu badan kau. Tetapi Ayub ini bukan anak-anak lentor dan mading. Dia terus memalingkan wajah. Dia terus memalingkan wajah. Bukan orang perisi, bukan masak. Pun lentor lewat, dia dah menentukan kepala ke dinding supaya dapat mengikuti firman Tuhan. Jadi betapa susahnya untuk hidup suci. Jadi saudara, semua ini beritahu kepada kita. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah dibaptis, yang telah menyerah hidup kepada Tuhan, untuk hidup suci, untuk hidup kudus, adalah dipermudahkan oleh pribadi Yesus Kristus itu sendiri yang hidup di dalam kita, yang itu melalui Roh Kudusnya sebagai penolong untuk menolong kita agar kita dapat bertahan menghadapi hidup ini. Ayub tidak berkata saya akan coba hidup suci, saya akan coba tidak memandang anak darah, melainkan dia berkata, aku telah menetapkan batas, aku telah mengikat perjanjian dengan mataku. Jadi Ayub menjaga matanya, Ayub menjaga pikirannya, Ayub menjaga hatinya. Aku telah menetapkan batas. Jadi dia itu pengalih malam Ayub. Oke, lihat kepada visual ini. Visual Ayub versus Daud menjaga pandangan mata. Kalau Ayub membuat perjanjian dengan matanya. Pendengar kunci ke mata Ayub jamu. Dia nak kunci. You perkataan kita menetapkan batas tegas untuk tidak melihat perkara yang membangkitkan nafsu. Bukan nak Facebook, pun Facebook kain itu dulu. Facebook, pun TikTok pun, akhir pun salah undang. Entah kan? Tapi pun dia kata salah deh. Pun kalau nanti tuil sekarang, yang apa-apa yang berbeda. Kalau nanti hari ini mereka ini buat tayangan, lo jalan. Dia nak kerja, dia nak like. So buka Facebook aja beno. Dia promote di nadi apa Facebook sendiri boleh menyiarkan. Dan buka kado viewer, dia orang akan dapat duit. Ada yang dapat ribuan ringgit dalam satu bulan. Nah, jadi entah itu saya tipu yang cuk hidup menimbulkan apa nafsu, baik laku, baik tol. Bukan terteguk ya, terlihat, terteguk, terjumpa. Lapak. Ayo kuban Raja Daud. Telah apa baru? Saya masak. Saja menang. Kita memalingkan wajah kuban si Ayub. Dia nak belum pernah. Pandangan Tuhan. You have your own choice. Tetapi moga ibu memilih untuk melihat kalian kedua. Saya terus terang mengatakan Anda jatuh dalam dosa. Andai kata kamu buka Facebook, nah itu leto pada anon, bukan leto ada alam-alam ini, pada anon dalam Facebook. Dia main-main pada letak, jangan terus klik kan, obat kena. Kami itu pastor melayan beberapa orang yang ketagihan dengan pornografi.
Pornografi desa mo, kalau nanda loja bro, iya pada tertarik mendidik pastor. Akik nak dia gawe pun, habis nanti mungkin pun apa. Akik tak mudik senang, tapi akik perlu ketagihan. Addicted to pornografi, addicted to sexuality, bermacam-macam jenis. LGBTQ dan sebagainya boleh buat lelaki, boleh buat ngeletong. Yati je laki, yati je laki, yati je letong. Tengok awang kan, yang bertemu bercacat. Tipe lelaki itu untuk awang kan. Jadi beginilah kehidupan orang yang addicted, yang jadi dalam sini atau kenapa ketagi tapi di suatu tak sangat sah jelaan bukan jadi puncak penangkap. Jadi untuk menolong lagi putus ngomong lain tanpa ia ketahui dan pergi kepada media sehingga yang tak dapat dari tak karena orang sudah kenal dia selalu ingat pornografi. Jadi dalam konseling adik belajar punca lagi cendalau pemuda ikut yang selalu lihat pornografi, selalu lihat pornografi. Kenapa ketika lagi main aja yang kemana? Awak komen pentau barang, mengelon aja, rohnya dalam hidup. Sampai satu hari pun keluar jumpa ya. Jadi konselingnya dia terima Yesus baru yang mungkin. Kalian benar. Jadi seorang bapak atau seorang ibu yang ketagihan pornografi, obat laki loja, obat loja, kelonan megi perlu naik pada Tuhan Yesus, akan Tuhan Yesus melepaskan itu. Tahu nama dia tahu tapi pornografi dia lebih terus. Bukan ikutnya ketilung apa? Kalau dipakumpin, mosan pakumpin kau deh, jangan dosa tercoma. Dosa yang sangat dikutuk oleh Tuhan. Paham akid tidak? Nah, anak-anak muda, air malai-malai, nakat pornografi. Oben jalan pangkawino, jangan lo kempi. Yang mungkin letong di jam rosa letong mak tio si ke kenal dalam videonya mau titik nyendu kawan-kawan sakit ikut sendiri sakit letong sendiri sakit yung kue pada ji pun pengalaman mereka pastor baru mereka pun sendiri bukan cadua usah kelonan sendiri. Jadi buatlah perjanjian dengan matamu hari ini, jangan teruskan hidup di dalam kenajisan mata. Jadi jagalah pandangan mata Anda ketika Anda masuk ke Facebook, Instagram, dan apapun juga, TikTok dan sebagainya. Karena ada orang yang memamerkan diri dia, kepunyaan dia yang harus dijaga dengan rahasia, tetapi dia buka kepada publik. Ini adalah orang yang berdosa. Jangan terikut-ikut dengan dosa dunia. Ini ikut koyaknya. Nah, Raja Daud, bukan Adam. Kalau teh masak udah tidak tahu deh. Tapi bicara itu leton pun bola mati tahu. Bukan soto rumah raja lebih bau cenoong anu panglima desa. Jadi leton dia akhirnya nabungak ya. Pun gambar di dua umumnya. Nah, akhirnya bunga tutup dulu. Kenapa? Ia tidak meninggalkan tempat itu, malah melayani pikirannya. Dia melayani keinginan matanya. Dia melayani keinginan hatinya. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk memanggil istri orang lain. Karena dia seorang raja, dia ada kuasa untuk membawa seorang istri hidup dengan dia. Akhirnya perempuan ini mengandung dan melahirkan anak. Tapi sebelum itu dia sempat membunuh suami. Dari dosa perzinahan kepada dosa pembunuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, dari satu dosa yang kecil kepada satu dosa yang besar.
dari satu kebinasaan kepada kebinasaan yang lain. Itulah kehancuran kita apabila kita tidak menjaga pandangan mata kita, dan daun jatuh karena pandangan kedua. The first, pandangan pertama itu tidak apa-apa, but the second adalah kamu punya pilihan. Kamu mau lihat atau tidak. Jadi kalau kamu lihat sampai 3-4 kali, itu sudah berdosa. Seperti firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mengingini di dalam hatimu, kamu sudah berdosa. Oke, dan kita lihat di sini, membiarkan pandangan pertama menjadi pandangan kedua. Pandangan kedua adalah pilihan, dan aplikasinya, apakah Anda sudah menetapkan batas pada telepon bimbit Anda hari ini? Apakah malam ini saudara mau mengambil keputusan dan meletakkan perjanjian atau batasan dalam telepon bimbit Anda, bahwa Anda tidak akan lihat perkara seperti itu? Karena di media sekarang ini, dalam dunia tanpa sepadan ini, kita orang Kristen yang telah percaya Yesus harus mengambil keputusan yang sungguh-sungguh kuat menghindari pornografi. Terus, oke, kalau kita lihat kehidupan Joseph, yaitu Yusuf memelihara pandangannya dalam segala keadaan. Main-main pecantik, leto, pagi, tapi dia menolak untuk tidak melakukan perzinahan, meletol. Jadi dia tolak dan melarikan diri, walaupun dia harus difitnah, walaupun dia harus dijebloskan ke dalam penjara, tetapi karena dia tahu Allahnya bersama-sama dengan dia tidak takut apapun juga. Jadi akhirnya kita lihat kehidupannya, dia diberkati dan diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. Seorang yang diberkati oleh Tuhan. Yusuf adalah seorang lelaki yang setia, lelaki yang sejati, yang mempertahankan kesucian hidupnya dari sejak masa mudanya sampai kepada akhir hidupnya. Kalau Yusuf seorang yang sangat tampan itu, dapat menjaga kekudusannya dari segala godaan pencobaan. Saudara sekalian, kita pun dapat, karena Tuhan yang sama yang Yusuf percaya adalah Tuhan kita. Jadi dosa bermula dari apa yang kita izinkan masuk melalui mata ke dalam hati kita. Dan Raja Salomo pada Tor berapa? 700 dan 300 kuning. Jadi bodak jam 1000. Luar biasa. Jadi Salomo keujian dari pandangan berulang. Dia lihat satu perempuan mau, jadi dia banyak sekali. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Sekali-kali tidak. Bukan mengkamu, kamu orang yang tertentu. Tuhan tak menghadap sangat dekat. Kalau yang ada dulu, tapi orang yang baca, dia rencana Tuhan yang paling awal, yang original. Tuhan tak cara dalam kepadang. Tak mau main penghadang nyangkit kau yang ada, nak letak letak yang dan dia yang bakal. Bukan, tak Tuhan tidak. Tapi Salomo ini 1000. Kalau orang salah mengerti firman Tuhan, ini Salomo bocah ibu orang. Buku ini cadua ini tahu tak dia. Sebentar saja bukan. Tuhan mengutuk orang yang melakukan perkara yang tidak suci. Okay, next. Boleh pelak? Boleh apa pun. Tidak. Oke, mata yang tidak dijaga. Oke, mata yang tidak boleh. Saya mau baca itu. Mata yang tidak undur lagi. Oke, mata yang tidak dijaga membuka pintu kepada pencobaan, melahirkan keinginan yang salah, merosakkan kesetiaan, menghancurkan kepercayaan. Jadi aplikasi untuk suami, jagalah mata daripada perkara yang mencemarkan kesetiaanmu. Pandanglah istri sebagai anugerah Tuhan. Nah, buka pun dan kamu kalau buka
bincang itu. Ilu letola sebagai anak umat, ilu rela menjadi. Puncak kita maka ya pada punya betul. Ibu pakai lo kongsi itu. Sumi bano, saya kebaktian itu. Juga kita menjadi lapar. Mungkin lagi yung magkado kayo. Pwede umayakan. Memang itu bisa pwede umayakan. Tapi betul penita di Yamada. Mahal kita mendoakan. Jadi mereka dua sujud berdoa. Dan seterusnya sujud berdoa. Masih ada lagi? Tidak ada. Jadi dia terlepas. Dan keinginan duk dia istri orang. Lihat orang lain. Ya. Jaga-jaga. Kalau pergi jadi penyanyi latar. Tengoklah skirt kita, tetapi bagaimana dia tinggi kah, dia punya pendek kah, atau seksi kah, apakah kita pernah lihat ya, dan kita lihat semuanya. Dan kita lihat lagi, jagalah mata dari perkara yang cemar dan kesetiaan pada kesemuanya juga. Aplikasi untuk istri, jagalah mata daripada perbandingan dan iri hati. Lihatlah suami sedang dengan penghargaan. Buatlah perjanjian dengan mata, jangan memberi ruang kepada apapun yang boleh merusakkan kekudusan. Dan apa yang dibenarkan masuk oleh mata hari ini boleh menjadi keterangan hati kita hari esok. Teruskan kepada kesimpulan. Pun gitu, kalau di seminar kok boleh ada lemparkan pertanyaan, boleh bertanya, tapi di kebaktian, lewat seminar. Oke. Kesimpulan. Tuhan sedang mencari suami dan istri yang tidak hanya memulakan perkawinan dengan kasih, tetapi mengakhirinya dengan kesetiaan. Tuhan sedang mencari pasangan yang menjaga hati mereka, memperbarui pikiran mereka, memelihara penglihatan mereka. Karena perkawinan yang diberkati bukanlah perkawinan yang sempurna, ia adalah perkawinan yang mempertahankan kekudusan hingga akhir. Apabila suami dan istri hidup dalam kekudusan, anak-anak melihat Kristus. Keluarga kita melihat Kristus dan dunia melihat Kristus. Anilu manok cenaan si ketik petang si ketik asap lah tu. Pergi saya mimpiku. Lalu Tuhan tetap mimpi kan. Lalu Tuhan kita yang berkata anak mereka. Okay, next. Terus sokat. Oke, itu nanti boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Cinta membawa seorang lelaki dan seorang wanita ke mezbah perkawinan, tetapi kekudusan hati, pikiran dan penglihatanlah yang mempertahankan mereka tetap setia, tetap mengasihi dan tetap berjalan bersama Tuhan hingga akhir hayat. Next. Oke. Saya mau supaya suami istri berdiri di tempat dan berpegangan tangan. Saya minta suami saya ke sini. Kita akan mengucapkan pembaruan komitmen, yaitu ikrar perkawinan kita bersama pada malam ini. Untuk memperbarui ikrar perkawinan kita sebagai doa pada malam ini. Saya minta supaya suami dan istri boleh berpegangan tangan seperti ini. Oke, Bapak ini tahu namanya. Bapak akan membawa kita. Ya. Kamu akan ikut, kita akan ikut Bapak. Ya pun anon ya gila. Ya pun anon deh. Ini meta. Iya. Ayo boleh. Oke, naik tenang. Udah ampat ini. Ampat. Tanah tidak. Mereka bunda istri dua. Naik tenang di balai. Mereka berdua ke balai. Dalam lentong. Kali pada balai penjak. Tak sempat pinjam nak lentau tu. Benar, yang potong kita dah. Ya kalau kan sembahyang bertempat kali. Sembahyang bertempat. Aku benar. Paling kembal. Paling kembal.
Balik lagi. Oke. Boleh kan? Boleh lagi. Balay na ka pa, tapos kaway. Tingin na natin kiyo. Kaya lang, Nena. Oke, tentang kinalun dalam kebaktian sih, kan boleh berdoa melaki, kalau betul tentang kinalun dan sayu, boleh terumah, nah kan, oke, ilu ikut dalam itu. Jadi pembaharuan komitmen tempat, ake baca ini mau tempat tua, banyak ake perjanjian supaya perkawinan tempat. Bapa di surga, hari ini kami datang kepadamu. Bukan karena kami sempurna, tetapi karena kami memerlukan kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk pasangan yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami memperbaharui perjanjian perkawinan kami di hadapan-Mu. Kaya poke Januari tadi. Poke ya. Kami berjanji untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni, dan saling melayani. Kami berjanji untuk hati kami supaya tidak dipenuhi kepahitan dan kemarahan. Kami berjanji untuk memperbaharui pikiran kami supaya tidak dikuasai oleh perkara-perkara dunia. Kami berjanji untuk menjaga penglihatan kami supaya kami hidup dalam kesucian dan kesetiaan. Kami memilih untuk tetap setia dalam masa senang dan susah, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam kesehatan dan kelemahan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan mempertahankan kepurusan perkawinan kami hingga akhir. Biarlah rumah tangga kami memuliakan Kristus. Biarlah anak-anak kami melihat kasih Kristus melalui kehidupan kami. Dan pada akhir perjalanan hidup kami, biarlah kami dapat berkata, Tuhan, kami telah menjaga perjanjian yang Engkau percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan tempat sembahyang. Tuhan Yesus, kami telah berbicara di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat-Mu pada hari ini.
sebagai suami istri yang telah dipersatukan Allah. Kami menikah, kami memiliki istri dan suami kami. Itu karena rencana Tuhan yang telah menetapkan. Tuhan, pada saat ini hamba mendoakan semua perkawinan yang sudah berdiri di hadapan. Kami mohon pertolongan dari Tuhan. Kami mohon penyertaan, kami mohon perlindungan dari Tuhan. Dan kami mohon Tuhan memberkati kami dalam kasih kami, dalam kesetiaan kami, dalam kejujuran kami, dalam komitmen kami, agar kami semakin mengasihi, semakin setia, semakin jujur di dalam perkawinan kami satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan lindungi perkawinan kami dari serangan kuasa-kuasa setan yang berusaha ingin memasukkan pikiran-pikiran yang kotor dalam pikiran kami, hati yang kotor dalam hati kami, mata yang kotor di mata kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, semuanya itu dibersihkan agar kami memiliki mata, hati, pikiran seperti pikiran Kristus, mata Kristus dan hati Kristus. Jauhkan kami daripada godaan, percobaan daripada setan. Memang banyak hal itu ingin menarik kami, tetapi kuduskanlah kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Biarlah perkawinan kami bertahan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kemudian saja yang memisahkan. Berkati semua perkawinan pada hari ini Tuhan, agar perkawinan kami tetap teguh, kuat sampai akhirnya. Demikian juga yang tidak ada pasangan di sini, karena tugas Tuhan juga memberkati mereka. Terpuji namamu. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Legado. Tahu. Pemimpin na eh. Hindi mapapipin. Ya, jadi ilumelan bahwa itu diberkati. Jadi kecilan